Super Brain, tempat utak-atik otak. Dalam ngobrol santai kali ini, saya berbicara ringan-ringan dengan seorang pakar teknik sipil dan bidang pengairan, yaitu Kang Faisal Rohmat. Beliau adalah lulusan S1 dan S2 dari Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan S3 di Colorado State University di Amerika Serikat. Yang menarik dari diskusi ini adalah Kang Faisal, beliau menceritakan bagaimana ketika beliau masih di bangku SMA, memiliki suatu passion terhadap suatu hiburan film yang bisa diperoleh dari CD. Kemudian beliau setiap hari melalui jalan di sekitar Sungai Cikapundung dan akhirnya memiliki passion untuk bisa membuat Sungai Cikapundung menjadi lebih baik dan lebih bersih. Dan passion ini membawa beliau kepada keinginan untuk menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, S1 dan S2-nya di bidang teknik sipil, kemudian melanjutkan S3 di Colorado State University khusus dalam bidang pengairan. Di episode kedua kita membicarakan tentang manfaat dari air, bagaimana kita bisa berbuat agar air yang sangat terbatas itu bisa dimanfaatkan, bisa diselamatkan, sehingga semua orang bisa tetap mendapatkan kebutuhan air yang sangat penting dan kritikal bagi kehidupan seluruh umat manusia. Sementara pada bagian episode ketiga, Kang Faisal memberikan himbauan kepada generasi muda bagaimana mereka supaya bisa menggapai mimpi-mimpinya, bagaimana harus memulai mimpi tersebut dengan passion ya. Sama seperti Kang Faisal memiliki passion untuk membersihkan Sungai Cikapundung. Saksikan hanya di Super Brain, tempat utak-atik otak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Super Brain sekalian, hari ini saya akan ngobrol santai dengan kawan sesama penerima beasiswa LPDP di Angkatan 7, Kang Faisal. Kang Faisal ini lulusan S1, S2-nya di ITB ya Kang? Ya, S1, S2 saya di ITB. Di Teknik Sipil, S3-nya kemarin di Amerika Serikat ya Kang? Iya, di Colorado. Di Colorado University ya. Akan bisa cerita ya bagaimana selama ini akan bisa meraih banyak prestasi-prestasi di bidang akademik ya, mulai dari SMA sampai di luar tinggi. Hal-hal apa yang membuat Akang bisa meraih masuk perguruan tinggi yang terkemuka di ITB, bahkan bisa sampai dapat beasiswa ke LPDP untuk sekolah di luar negeri kan? Ya, wah terima kasih Pak. Sebelumnya ini luar biasa sekali Pak kesempatannya untuk bisa ngobrol. Meskipun santai, tapi saya kira bakal serius nih Pak obrolannya. Enggak lah. Enggak. Tapi saya ya terima kasih sekali lagi Pak atas kesempatan saat ini. Mungkin kalau misalnya cerita ya Pak ya dari awalnya kenapa saya sampai ke sini dan apa yang kedepannya saya pengen gitu, mungkin dulu tuh mungkin ceritanya gini ya Pak ya, kan saya tuh SMA nih Pak, sampai ke SMA itu saya anak yang lurus-lurus aja gitu kayak, biasanya saya nurut aja sama orang tua gitu kayak, ya mungkin punya impian tapi kecil gitu ya, ya SD, SMP, SMA sampai kelas 2 SMA itu selalu nggak lepas dari ranking 1, ranking 2 lah gitu sampai kelas 2 SMA. Nah di kelas 2 SMA itu saya mulai menyimpang dalam artian bukan aneh-aneh, tapi kayak sepertinya ada dunia di luar dari ini Pak, dari cuma mengejar ranking 1-2 gitu ya. Situ di kelas 2 itu saya mulai kenal sama organisasi gitu ya. Organisasi ya. Kenal sama organisasi, mulai juga kenal sama teman-teman yang punya hobi aneh-aneh. Dan teman-teman saya yang punya hobi aneh-aneh ini adalah hobinya dia nonton ini Pak, nonton serial Kamen Rider. Serial Gajah Hitam gitu. Iya.
Nah, di situ akademik saya menurun, Pak. Kelas 3 lagi ya itu ya? Itu kelas 2, kelas 2. Oh, Kelas kelas 2 dan 2. kelas 3 itu menurun. Di SMA mana dulu? Nah, SMA 2 Bandung, Pak, dulu. Oh, SMA 2 Bandung. Nah, itu dari SMA 2 Bandung dan ketika itu saya tuh seneng sekali, Pak, ngejar ngejar si jadi ada episode yang baru itu saya kejar gitu. Ya. Dan kalau zaman dulu kan sekitar zaman 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu itu kan belum ada internet ya, belum rame internet gitu ya, Pak. Ya. Jadi kalau saya mau episode baru, itu saya harus ke ITB. Oh, ke ITB. Karena yang di ITB itu ada yang jualan CD bajakan, Pak, di depan ITB gitu. Nah, jadi Pak, setidaknya setiap seminggu sekali, hari Jumat itu saya Jumatan di Masjid Salman ITB. Ya, ya. Nah, dari situ, dari ini kalau di Bandung tuh ya, dari SMA 2 ke ITB, itu biar nggak ngongkos. Kita kan kalau bisa naik angkot ya, muter gitu naik angkot. Tapi ada jalan pintas, Pak. Dia turun Siap. ke ini, ke mana sih namanya? Ke daerah kayak Plesiran gitu, nyebrang Sungai Cikapundung, itu naik lagi sampai ke ITB gitu kan, ke kebun binatang naik ke ITB gitu. Nah itu setidaknya ya hampir setiap seminggu sekali itu saya lewatin Sungai Cikapundung. Iya, dan di situ saya lihatin ini kok sungai jelek ya, gitu. Ini kok sungai jelek ya gitu. Dan itu terus berulang kayak hampir setiap seminggu sekali saya nyari video Kamen Rider terbaru, episode terbaru itu kan beli DVD. Di situ saya mulai sadar ini kayaknya menarik nih kalau bisa ngebenerin sungai ini. Apa bisa ya jadi karir gitu ya? Kan di situ saya bingung. Jadi setelah SMA saya mau ngapain gitu. Nah, di situ kemudian saya diskusi sama banyak orang, saya diskusi sama bibi, sama bapak, sama orang tua. Sarannya itu ada beberapa gitu. Apakah teknik lingkungan gitu, apa planologi, apa teknik sipil, teknik sipilnya air gitu. Nah, di situ alhamdulillah Pak, nilai kimia saya jelek. Nah, jadi sudah tidak ke teknik lingkungan gitu. Jadi misalnya tinggal planologi atau teknik sipil gitu. Nah, di situ akhirnya ya sudahlah sipil aja karena kebetulan ayah saya saat itu sedang S3 sipil juga. Jadi ada lebih dorongan ke sana gitu, Pak. Yeah. Jadi tapi dorongan utamanya karena saya lihat Sungai Cikapundung jelek banget sampai sekarang masih jelek gitu. Tapi jelek. Dari dulu jelek. Akhirnya singkat cerita saya keterima di ITB. Di ITB itu tahun pertama kita kan ada seleksi lagi ya Pak. Kita masuk nggak langsung jurusan tapi ke fakultas dulu gitu ya. Di fakultas kemudian diseleksi, alhamdulillah masuk teknik sipil. Teknik sipil pun ini ada beberapa kan Kak, ada ngurusin jalan, ada ngurusin bangunan, ada ngurusin pondasi gitu. Saya mau air pokoknya. Alhamdulillah di situ nilai selain mata kuliah air Pak, mata kuliah terkait air itu bagus, mata kuliah tidak terkait air jelek semua. tapi akhirnya ya lulus lah gitu. Memang passionnya di air ya, alhamdulillah. Karena passion saya di air gitu. Nah, sejak diterima di ITB berarti selalu dapat episode baru ya? Betul, iya gitu. Masih lanjut itu hobinya? Gimana Pak? Masih lanjut? Oh iya. Masih. Sampai sekarang masih lanjut Pak. Sampai hari ini tadi pagi saya masih nonton episode yang terbaru. Jadi itu dari teman-teman di SMA itu dikenalkan. Lalu akan tadi setelah alami kelas 3 nilainya tidak secemerlang waktu kelas 1 dan 2 gitu ya. Terus mengembalikan lagi supaya bisa masuk di ITB itu kan tidak mudah ya. Mengembalikan lagi semangatnya biar belajarnya lebih efektif itu bagaimana waktu itu Kang? Kalau saat itu Pak, yang membuat saya bounce back, rasanya yang membuat saya bounce back itu adalah ketika saya benar-benar ingin masuk ITB Pak. Oh ya. Mungkin dulu tuh gimana ya, rasanya tuh di tengah-tengah jalan gitu ya, di masa kelas 2 SMA itu saya menemukan dunia yang lebih luas daripada dunia yang saya alami sebelumnya gitu ya Pak ya. Dan mungkin itu terjadi pada banyak orang juga. Rasanya hilang gitu semangatnya. Tapi ketika saya sering bolak-balik gitu ke ITB dan ayah saya kebetulan ini karena ada faktor eksternal juga, faktor maksudnya yang sangat dekat dari ayah saya gitu.
ini kalau saya masuk ITB kayaknya bagus juga nih gitu. Cuma kayaknya susah gitu. Dan kayaknya kalau itu kan ada, maksudnya impian ingin membuat Cikapundung atau sungai jadi lebih bagus itu ada, tapi mungkin kecil dan belum terdefinisi pada saat itu. Yeah. Yang paling kencang itu adalah saya pokoknya pengen masuk ITB, saya pengen ngejar sesuatu, dan akhirnya nilai akademik saya Pak kelas 2, kelas 3 itu nggak bagus, tetap gitu-gitu aja. Tapi kalau tes di luar kayak tes bimbel gitu Pak, saya bagus gitu, rankingnya naik gitu. Jadi kayak mungkin kan yang di tes beda ya di sekolah sama yang di SPM atau apa yang masuk kuliah gitu. Jadi di situ sih rasanya dorongan paling kerasnya itu saat itu adalah saya harus masuk ITB, dan kalau saya nggak bekerja keras saat itu saya nggak akan kemana-mana gitu.